Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Maulana Yusuf dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang dasar pemrograman C++ sebagai salah satu tugas dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi hal-hal yang akan dibahas pada video kali ini yaitu ada robotika dasar menggunakan simulasi Arduino. Yang kedua ada logika dasar dan contoh sintaks di C++, JavaScript, dan PHP menggunakan web blockly. Terus yang ketiga ada konsep inti C++ dan cara menulis kode yang rapi. Yang keempat ada konsep lanjutan yaitu ada OOP, STL, template, dan integrasi IoT atau hardware. Yang kelima ada instalasi dan setup C++. Yang keenam ada struktur dasar kode. Yang ketujuh, proyek pertama dan intro program Hello World. Selanjutnya akan dibahas dulu yang bisa dibahas dengan PPT. Itu konsep inti C++. Jadi sebenarnya konsep inti C++ sih cuma poin-poin aja, yaitu variabel dan tipe data, input atau output, struktur kontrol, itu ada kondisional dan perulangan, fungsi, pointer, OOP, dan memory management. Jadi kan di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang Python itu sampai kita terakhir tuh bikin program dari dari flowchart yang ada. Nah, sudah C++ nih nggak beda, lumayan beda jauh dengan Python, karena Python tuh bahasa pemrograman tingkat tinggi dan C++ nih masih tingkat tinggi sebenarnya, cuman lebih susah. Jadi sebenarnya untuk bukan strukturnya sih, tapi dasar-dasarnya masih sama, cuman dia lebih susah aja di strukturnya karena lebih rumit penulisannya. Dan C++ ini beda dengan Python yang di run-nya itu per baris. Kalau C++ ini itu namanya compile, jadi dia di run itu disatuin dulu kodenya lalu jadiin output. Beda dengan Python yang per baris. Kalau Python kan pakai interpreter, kalau C++ itu pakainya compiler. Yang kedua itu tips menulis kode yang rapi. Jadi ada beberapa tips biar kodenya itu nggak berantakan ya, biar kita pas debuggingnya juga enak, nyari errornya kalau ada yang error juga enak gitu. Ini yang pertama, gunakan nama variabel yang jelas, terus gunakan indentansi konsisten, pisahkan kode dalam fungsi, gunakan komentar seperlunya, dan gunakan cons untuk nilai tetap, serta struktur folder yang rapi. Jadi misalkan nih, pisahkan kode dalam fungsi. Nah, biar kita tuh gampang nih, misalkan ada beberapa langkah ya, tapi kita pengen kita tuh pas ngedebug itu nggak susah kalau nemu error. Itu tuh enaknya tuh pisahin kodenya di dalam masing-masing fungsi. Misalnya fungsi ini buat giniin, terus selanjutnya dibikin fungsi lagi buat giniin, selanjutnya gitu. Yang selanjutnya ada OOP, STL, template, dan integrasi IoT atau hardware. Yang pertama itu ada OOP dulu. OOP di C++ adalah cara untuk menyusun program dengan memecah masalah ke dalam objek yang punya data dan fungsi sendiri, sehingga kode lebih mirip dunia nyata dan mudah dirawat. Di dalamnya ada konsep kelas sebagai cetak biru atau blueprint, objek sebagai wujud nyatanya, serta fitur seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polymorphism yang membuat perilaku dapat diperluas tanpa menulis ulang banyak kode. Yang kedua ada STL, yaitu Standard Template Library, adalah kumpulan pustaka standar C++ berisi struktur data siap pakai seperti vektor, list, map, serta algoritma seperti sort and find yang bekerja lewat iterator. Dengan STL, pengembang tidak perlu membuat struktur dan algoritma dasar dari nol, sehingga penulisan kode lebih singkat, konsisten, dan umumnya sudah dioptimalkan kinerjanya. Nah, untuk template sendiri, template di C++ adalah blueprint generik untuk fungsi dan class
yang bisa bekerja dengan berbagai tipe data tanpa duplikasi kode. Konsep ini menjadi fondasi STL karena memungkinkan satu implementasi kontainer dan algoritma yang dapat dipakai untuk integer, string, atau tipe lain, sambil tetap menjaga keamanan tipe di waktu kompilasi. Yang terakhir ada integrasi IoT atau hardware. Jadi dalam konteks IoT dalam hardware di C++, banyak dipakai di microcontroller dan embedded system karena bisa memberi kontrol tingkat rendah low level ke memori dan register sekaligus mendukung abstraksi tingkat tinggi lewat OOP. Program C++ dapat berinteraksi langsung dengan sensor dan aktuator, mengelola protokol komunikasi seperti MQTT atau HTTP, dan tetap efisien di perangkat dengan memori dan daya terbatas, sehingga cocok untuk perangkat pintar yang terhubung ke internet. Mungkin itu saja yang dapat dibahas di PPT. Selanjutnya kita akan langsung saja ke simulasi Arduino untuk robotika dasarnya. Di sini saya sudah masuk ke web Tinkercad. Ini sebelumnya login dulu. Nah, ini udah di halaman pertama dari Tinkercad. Nah, di sini udah ada sirkuit dari yang dasar banget dari Arduino, itu microcontroller. Jadi robotik dasar tuh pakainya microcontroller. Jadi microcontroller ini kayak sesuai namanya, controller tapi kecil gitu. Nah, di sini udah ada sirkuit yang dasar banget, yaitu kontrol kalau kita pencet push button ini lampunya nyala, tapi kalau nggak dipencet lampunya mati gitu. Ini ada, jadi di Arduino ini ada dua jenis pin, itu ada digital pin sama analog pin sama power. Ini ada sirkuit dasarnya. Ini kita udah di kode juga sih. Nah, jadi di sini aku udah ngode juga. Nih, udah ada dua jenis kodenya. If read digital pin 5. Ini pin 5 itu pin yang nyambung ke push buttonnya. Itu sama dengan high atau sama dengan dipencet, maka set pin 9 to high. Pin 9 itu adalah pin yang nyambung ke LED-nya. Tapi kalau digital pinnya pin kelima itu nggak high, itu set pin 9-nya ke low atau mati gitu. Ini juga sudah ada kode dari jenis C++-nya. Void setup, pin mode 5 input dan pin mode 9 sebagai output. Void loop, if digital read 5 9 high, digital write 9 high, else digital write 9 low. Delay a little bit to improve simulation. Nah, ini coba kita running aja ya. Ini kan katanya kan tadi aku udah programnya tuh kalau dipencet nyala, kalau nggak dipencet mati kan. Ini posisinya lagi nggak dipencet. Coba dipencet nih, nah itu nyala ya. Pencet, aduh. Nah, ini coba dipencet. Ini kelihatan LED-nya lagi jadi nyala. Nah, jadi di website Tinkercad ini biar kita tuh paham gitu pemrograman dasar dari robotika. Jadi kita bisa program dulu pakai blok atau kayak kemarin kan kita belajar di Scratch, tapi ini buat pemrograman microcontroller.
Nah, sebenarnya microcontroller tuh programnya pakai C++. Tapi biar lebih paham dulu, biar kita tahu gambarannya, gambaran programnya mau ngapain, ini kita pakai kode blok dulu. Nah, itu saja untuk pembahasan robotika dasar melalui simulasi Arduino. Selanjutnya ada logika dasar dan contoh sintaks di C++ di website Blockly. Nah, di sini udah ada website dari Blockly yang disediain sama developer Google. Jadi di Blockly ini kita bisa tahu nih sintaks dasar dari beberapa bahasa pemrograman, misalnya JavaScript. Itu misalkan kita mau ingin hello world, outputnya tuh hello world selama outputnya itu hello world. Ini ada dasar dulu, var count sama dengan 1, while count kurang dari sama dengan 3, window alert, hello world, count sama dengan count plus 1. Jadi di sini tuh programnya nunjukin kalau kita buat dulu nih variabel count itu 1. Nah, selama count-nya ini kurang dari sama dengan 3, akan ada muncul pop-up window alert hello world. Nah, terus count-nya itu akan ditambahin 1 setiap window alert-nya ini muncul. Ini coba getarannya. Ini kan ada pop-up nih, hello world. Ini kan baru 1, kalau aku pencet sekali, 2, 3. Nah, ini sama nih. Misalnya di Python, count on. Nah, ini kan kita bikin count-nya itu jadi 1 dulu. Nah, sama aja sebenarnya. Tapi di sini nggak bisa di run ya, karena Python integrasinya bukan buat website. PHP juga ada tuh. Kalau di PHP ada dolar-dolarnya itu buat tunjukin buat variabel lua, terus apa? Lua. Nah, kalau lua tuh ada n-nya. Terus dart. Nah, dart ini hampir sama kayak C++. Selanjutnya kita bahas konsep inti kan udah tadi ya. Di C++ itu bahasa pemrograman sama kayak Python kita udah belajar di sebelumnya. Tapi C++ ini pas di running itu nggak di running per baris kayak Python, tapi dia di compile namanya itu. Jadi dia di running dulu satu program baru muncul outputnya. Beda dengan Python yang per baris. Terus ada OP, STL, template, dan integrasi IoT atau hardware. Ini juga sudah dibahas tadi pas awal di PPT. Sekarang lanjut ke instalasi dan setup C++. Jadi instalasinya sebenarnya kita instalasi kan udah pakai VS Code ya pas kemarin. Nah, sekarang kita tinggal instalasi si compilernya. Pertama kita download dulu MSYS to di webnya msys2.org. Nah, ini udah ya, langsung di running aja. Kita ke install. Nah, ini udah ada panduannya dari using GCC with MinGW. Jadi di sini tuh di tutorial ini kita akan konfigurasi Visual Studio Code untuk menggunakan GCC compiler dan debugger dari MinGW.
Ini hal yang dibutuhkan nih, install VS Code dan install C or C++ extension code for VS Code. Nah, ini installing the min.gw strip w64 toolchain. Pertama, download installer from mysys2, terus run the installer and follow step installation wizard. Oke, ini setup dulu. Ini MSYS2 nya lagi setup, kita sambil baca-baca tutorialnya. Terus di sini ada wizard, choose your desired installation folder. Nah, ini gampang lah. Terus di terminalnya si MSYS, install min.gw toolchain pakai kode di bawah. Ini pakmen strip s strip needed. This level min.gw w64. Nanti kita tulis di terminalnya si MSYS. Nah, kalau udah bakal kayak gini. Terus kalau udah diinstal di MSYS, nanti add the path of your min.gw. Jadi kita menambahkan min.gw ke dalam path kita. Jadi min.gw-nya bin folder ke Windows Path environment variable, pakai tutorial di bawah nih. Jadi masuk ke setting, open your Windows setting, buka Windows setting, terus cari edit environment variable, terus cari user variable, pilih path, terus pilih edit, terus pilih new dan tambahkan min.gw 64 ke min.gw 64 destination folder ke path, terus select OK. Nah, ini udah, terus kita langsung run aja. Nah, ini kan tadi ada kodenya nih di sini, pacman. nggak bisa di paste ternyata, harus tulis manual ya guys ya. Strip s strip this default min.gw strip strip x86 underscore 64 toolchain. Nah, ini oke, terus tuh terus berarti ya. Bener gak sih itunya? Edit base level min.gw 64 CRT x86 toolchain. Nah, ini lagi di install.
Ini emang agak lama ya guys, bisa ditunggu aja. Nah, di sini udah selesai ya instalasinya. Udah ada line baru dari terminal. Nah, kita mau ngecek nih GCC-nya tuh udah terinstall apa belum. Kita bisa pakai CMD atau command prompt. Kita tulis GCC // version. Oh, belum berarti karena belum kita masukin ke path. Nah, kayak tadi aku bilang, GCC-nya tuh dimasukin ke path dulu. Yang pertama ke Windows, setting, environment. Langsung aja environment variable. Ini klik new, browse file, terus ke dispc os min-gw bin. Nah, di sini yang ini ya. Atau kita bisa copy aja ini. Terus variabel name-nya kita pakai min-gw. Terus variabel value-nya sorry, bentar. Nah, ini min-gw-nya udah ditambahin ke user variable. Kita bisa langsung okein aja. Terus kita cek nih GCC version. Kok nggak ada ya? Bentar. Oke, jadi sini kita ke opsi path dulu, klik 2, terus pilih new. Ini kita browse, enggak, kita langsung ini aja, tambahin min-gw, terus klik OK. Nah, ini klik OK ya, terus kita bisa cek GCC terus ya, masih nggak ada ya. Oke, jadi di opsi path ini kita tambahin destinasi file yang min-gw, terus sys, yang ini ucrt64, terus yang bin. Nah, ini kita bisa copy aja destinasinya atau lokasinya, terus tambahin di path environment variable.
Ini klik OK dan OK. Terus kita bisa cek GCC-nya. Harusnya sih udah ya. Kok belum, bentar kita troubleshoot dulu. MySOS CRT bin udah, user variable, edit, oke. Udah sih harusnya. Edit, ini udah sama, oke. Mungkin tambah di sini juga ya. Oke, oke, oke. Nah, di sini udah muncul ya, GCC-nya tuh udah terinstall. Jadi kalau kita ke CMD terus nulis GCC spasi strip version, ini akan muncul GCC. Ini build by MSYS project, terus versinya, terus copyright dan lain-lain. Ya, itu kita udah install compilernya, compiler si C++. Terus kita bisa langsung setup di VS Code-nya. Terutama kita download dulu ekstensi buat C++, C or C++ extension. Kita bisa install aja. Nah, ini udah diinstal ya. Terus kita bisa langsung ke folder. Ini folder program. Nah, ini aku udah bikin folder juga. Ini kita tambahin si extension buat C++ kan udah diinstal. Nah, ini kita bisa tambahin file, misalkan project pertama CPP. Aduh, salah. Ini kita rename dulu cpp.cpp. Oke, nah jadi ekstensi dari si file C++ itu kan cpp ya. Nah, jadi kita bisa langsung aja. Pertama tuh kan kita tahu kalau struktur dasar dari si C++ kan ada library, terus pakainya kurung awal. Nah, untuk library kita ini dulu include C++. Include, terus ini IO stream
ini dasar banget dari uh, C++. Jadi pertama ada include, ini buat nambahin library. Terus library dasar tuh kan ada IOStream atau input output stream. Terus ada in main buat awal, in main, terus stdout, hello world, terus stdn. Returnnya 0. Nah, tadi aku kan bilang pakainya buka tutup kurung kurawal. Jadi awalnya kita buka kode pakai kurung kurawal yang buka, terus kita tutup kodenya juga pakai kurung kurawal yang tutup. Ini kita bisa langsung run aja. Run pakai UCC. Bentar. Nah, ini udah ada struktur dasar dari si pemrograman C++, dan kita udah konfigurasi juga buat compilernya. Ini udah dipilih GCC. Nah, ini kita bisa langsung run aja. Nah, ini kan kita ininya isinya kan hello world ya. Nah, ini udah ada outputnya hello world. Jadi sini tuh pertama dia ada penginputan library sama kayak Python, terus ada in main buat pembukaan dari program, terus ada pembukaan lagi pakai kurung kurawal yang pembuka, terus di akhir program pakai kurung kurawal yang tertutup. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di video dasar pemrograman C++. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.